mewadahi para atlet tenis meja di tingkat sekolah lanjutan tingkat atas, SLTA, khususnya di wilayah Jabodetabek. Universitas Budi Luhur, UBL, menggelar kejuaraan tenis meja yang disambut antusias oleh para atlet muda di wilayah Jabodetabek. Beasiswa kuliah gratis untuk para juara dalam kejuaraan UBL Open 2024 tenis meja Piala Rektor tingkat SLTA ini, merupakan besutan kerjasama Universitas Budi Luhur dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora RI, yang akan diberikan untuk juara pertama, kedua dan ketiga. Menjelaskan latar belakang digelarnya kejuaraan ini, Rektor Universitas Budi Luhur Prof. Dr. Agus Setiobudi, MSc, menjelaskan, saat kedatangan pihak Kemenpora dan secara kebetulan sedang melakukan latihan sore, di kampus, terbersit rencana untuk menyelenggarakan pertandingan tingkat SLTA yang mana sudah vakum cukup lama. Acara hari ini tuh sebetulnya inisiasinya ini, Pak Pri, gitu kan. Pas kita kedatangan tamu dari Kementerian, Kemenpora, kemudian kita pas latihan sore di sini gitu. Nah, Pak Pri, bagaimana kalau kita adakan pertandingan gitu tingkat SLTA gitu kan, yang selama ini memang sudah vakum lama gitu. Loh, kenapa tidak? Nah, ini gayung bersambut. Ini persiapannya nggak nyampe 1 bulan, Mas. Gitu. Langsung kita eksekusi ini gitu. Lebih jauh, Rektor menyampaikan, pihaknya melihat para atlet muda ini merupakan calon-calon yang luar biasa. Dia menilai, jika calon mahasiswa setiap harinya ditempa dengan sportivitas, mentalnya akan menjadi mental yang sportif. Untuk para atlet ini buat saya ini luar biasa. Artinya apa? Bahwa kalau ya calon mahasiswa, kan ini nantinya mau jadi mahasiswa, itu setiap harinya sudah ditempa. Nah, ditempa dengan apa? Dengan sportivitas, gitu. Kalau nggak masuk, nggak mungkin nanti itu ngomong keluar, gitu. Kenapa? Karena jelas, ya kan? Nah, kemudian juga sama, keluar, nggak mungkin ngomong masuk. Nah, tapi ada satu orang kayak gitu, tapi 1 dalam 1 juta kalau di olahraga. Nah, itu tingkat sportivitasnya sudah terjaga dari sejak latihan. Belum lagi dia belajar ketangguhan, gitu kan? Tidak menyerah, pantang menyerah. Kalau belum set terakhir gitu, pantang menyerah. Ya, daya juang, ya. Coba bayangkan daya juang, ketangguhan, sportivitas itu ada dalam diri seorang atlet yang kemudian nanti akan jadi mahasiswa. Nah, kemudian ketika jadi mahasiswa, ya disuruh nyontek gitu, nggak bakalan mau. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan mereka gitu untuk menjaga sportivitas. Jadi hal-hal yang curang itu tidak akan dilakukan oleh seorang atlet. Nah, itu ya luar biasanya atlet ketika dia nanti masuk ke perguruan tinggi, begitu selesai juga, maka dia akan terjaga. Di samping secara medis memang dalam jiwa yang ya kan bugar itu pasti pikiran yang kotaknya juga ya kan encer gitu ya, buat mikir apa aja enak gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Dr. Andes Dwi Prijono Susanto, MIKOM, menjelaskan, ada 2 kategori yang dipertandingkan dalam kejuaraan kali ini, yakni tunggal putra dan tunggal putri. Dwi Priyono juga mengatakan, jumlah peserta pada kejuaraan kali ini berjumlah seluruhnya 116 atlet yang berasal dari Jabodetabek. Ini kan ada 2 kategori yang dipertandingkan, yaitu tunggal putra dan tunggal putri. Hadiahnya adalah untuk tunggal putra, itu juara satunya uang pembinaan 2,5 juta, kemudian ada piagam, ada trofi, ada sertifikat, plus beasiswa kuliah di Budi Luhur, ada voucher untuk kuliah, voucher beasiswa. Yang juara 2 itu mendapatkan 2 juta sama voucher beasiswa. Begitu juga juara 3 bersama
mendapatkan 1,5 juta dan voucher beasiswa juga. Putra dan putri sama kondisinya seperti itu. Mudah-mudahan tahun depan dengan banyak dukungan bisa kita tingkatkan nanti hadiah. Jumlah peserta untuk putra itu 74 orang, sedangkan yang untuk putri 42 orang. Tadinya ada total 120, ada 4 yang tidak hadir, jadi tinggal 116. Kalau asalnya dari mana? Dari Bogor ada, dari Bekasi ada, dari Depok ada, hampir merata ini. Kegiatan yang rencananya akan digelar hingga tanggal 3 Maret tahun 2024 mendatang ini, Dwi Priyono berujar, meskipun mengusung piala rektor, namun tidak menganut piala bergilir. Berlangsung sampai dengan tanggal 3, jadi besok itu finalnya. Hari ini kalau bisa kita selesaikan semua sampai semifinal, besok tinggal finalnya sama pembagian hadiah. Pak, ini kan piala rektor, Pak. Iya. Apakah ini bergilir atau seperti apa, Pak? Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi gini, kalau kami sebetulnya pengen mengadakan bergilir, tetapi bergilir itu hanya bisa diberikan kepada yang beregu. Sebab kalau perorangan misalnya si A nih, kita berikan piala bergilir, si A lulus, tapi tidak kuliah di sini. Posisinya ada di mana? Piala ini bagaimana kita ngambilnya? Kami sudah berpertimbangan seperti itu, sehingga tapi kalau beregu itu kan paling enggak ditaruh di sekolahan atau ditaruh di sekretariat apa jelas gitu ya, sehingga mau tahun depannya kita mengambil lagi itu gampang, tapi kalau perorangan nanti susah. Demikian. Rektor Universitas Budi Luhur menyampaikan, pihaknya sudah mencanangkan kegiatan kejuaraan tenis meja UBL Open ini akan menjadi event reguler tiap tahunnya. Kita sudah canangkan untuk jadi event ya reguler tiap tahunan. Bahkan nanti kita akan tingkatkan itu untuk seluruh Indonesia. Ya, kita sudah ada jaminan dari Kemenpora bahwa event ini akan jadi event nasional, ya, annual event. Dan agenda untuk persatuan tenis meja seluruh Indonesia ini. Harapannya event ini sesuai dengan perencanaan kita, yaitu jadi event nasional dan jadi ya andalannya atlet gitu. Kalau mau juara tempatnya di sini, gitu. Ya, dan ini kita ikut membantu pemerintah gitu dalam menyiapkan atlet-atlet. Siapa tahu hasil dari kejuaraan ini nanti ada yang go internasional. Kita nggak ada yang tahu, tapi saya yakin kalau melihat bakatnya bisa bicara di tingkat nasional bahkan internasional. Gitu, Mas.